aku menemukan dirimu. Hai netizen, pendengar dan pembaca dimanapun kalian berada, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel Storytoy 2. Kali ini Mimin akan kembali menceritakan cerita terjebak menikahi gadis culun SMA bab 3. Untuk yang baru channel ini, jangan lupa dukungannya ya, dengan cara subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tahu setiap Mimin upload video terbaru. Baiklah, kita langsung ke ceritanya. Kalau begitu, saya akan membawa Novi bersama saya, ucap Arga pada akhirnya. Bagus, memang seharusnya seperti itu. Tak ada sanggahan atau penolakan dari Novi. Baginya tetap tinggal di desa bersama kakak segalak Arvin dan ikut dengan suami sedingin Arga sama saja. Tidak ada jaminan kebahagiaan untuknya. Sepanjang perjalanan tidak ada pembicaraan antara Novi dan Arga. Novi merasa bahwa suaminya itu seperti kuburan, dingin dan sunyi. Saat di pesawat, Arga bahkan hanya mendengarkan musik melalui ponsel. Sementara Novi ketakutan selama 2 jam mengudara, sebab ini adalah penerbangan pertamanya. Kini Novi sudah berdiri di depan sebuah rumah minimalis berlantai 2. Tidak begitu besar, namun nyaman dan bersih. Ada taman kecil dan kolam ikan di depan rumah. Arga melangkah masuk dan diikuti Novi di belakang punggungnya. Bersih dan rapi adalah pertama yang didapatkan Novi saat memasuki rumah itu. Semua benda tertata dengan begitu menarik. Bahkan tak terlihat debu, meskipun rumah ini ditinggal sang pemilik selama beberapa hari. Saat melepas sepatu, perhatian Novi tertuju pada meja buffet, hal yang membuatnya membeku di tempat. Bagaimana tidak, sebuah foto mesra antara Arga dengan seorang wanita asing seolah menjadi sambutan paling menyakitkan bagi Novi. Tanpa dijelaskan pun, Novi sudah mampu menebak bahwa sosok di dalam foto itu adalah Alia, wanita yang semalam melakukan panggilan video dengan suaminya. Ikut saya ke atas, ajak Arga tanpa menatap Novi. Iya mas. Novi merasakan lemas pada seluruh tubuhnya saat menjejaki tangga. Matanya terus tertuju pada punggung tegap suaminya. Itu kamar saya. Arga menuju sebuah kamar di depannya. Dan yang itu kamar kamu, ucapnya sambil menunjuk kamar satunya. Seketika Arga hendak memasuki kamarnya, panggilan Novi menghentikan langkahnya. Ada apa? Arah kiblat kemana ya? Oh, di sana. Coba Arga sambil menunjuk ke arah barat. Hendak memasuki kamarnya, panggilan Novi menghentikan langkahnya. Ada apa? Arah kiblat kemana? Iya. Oh, di sana, jawab Arga sambil menunjuk ke arah barat. Tanpa kata, Novi membawa tas ranselnya menuju kamar. Lah duduk di tepi tempat tidur dengan pikiran melayang. Entah mengapa ia merasa seperti gadis terbuang. Dibuang. Kakaknya sendiri dan sekarang seperti dibuang Arga di kamar itu. Perlahan rasa sakit terasa menusuk ke hati dan memaksa sepasang matanya melelehkan cairan bening. Satu-satunya yang dapat dilakukan Novi hanyalah mengadu dalam setiap sujudnya. Berharap apa yang menimpanya sekarang hanyalah sebuah mimpi buruk yang akan sirna begitu ia terbangun. Suara ketukan pintu memecah lamunan. Masih dalam balutan mukena, Novi bangkit dan membuka pintu. Arga berdiri tepat di hadapannya dengan pakaian santai dan rambut masih basah. Arga sempat terpaku memandangi istrinya itu. Novi tampak manis dengan mukena putih, tanpa kacamata. Bulu matanya lentik alami, wajahnya teduh dan ayu. Ada apa, Mas? Tanya Novi, membuat Arga tersadar. Makan dulu, saya sudah pesan makanan, ucapnya datar. Saya mau ganti baju dulu kalau begitu. Novi menutup pintu kamar, sementara Arga menuju lantai bawah. Malam ini adalah pertama kali sepasang suami istri itu makan bersama sejak menikah kemarin. Kamu cuma berdua dengan kakak kamu, iya? Tanya Arga di sela-sela makan malam. Iya, Mas.
Ayah sama ibu saya meninggal sejak usia saya 7 tahun. Oh ya, meninggal kenapa? Pertanyaan Arga itu tak langsung dijawab oleh Novi. Arga dapat melihat perubahan wajah istrinya yang tiba-tiba sedih. Kecelakaan mobil, jawabnya lirih. Oh, sorry. Saya nggak bermaksud menggali luka lama kamu. Nggak apa-apa, Mas. Novi meletakkan sendok ke piring, lalu meneguk segelas air. Selepas makan malam, Arga masih duduk di meja makan menikmati kopi hitamnya. Sesekali ia memandangi Novi yang berdiri di menghadap wastafel sambil membersihkan peralatan makan. Dilihat dari sisi manapun tak ada yang menarik dalam diri Novi, selain suaranya yang lembut. Ya, tak dapat dipungkiri Arga sangat menyukai suara Novi yang lembut. Aku punya dosa apa di masa lalu sampai harus menikahi anak di bawah umur seperti dia, ucap Arga dalam hati. Tiba-tiba suara bel berbunyi. Novi membersihkan tangannya pada selembar kain, lalu melangkah ke arah pintu. Biar saya saja yang buka, ucap Arga cepat. Novi menghentikan langkah, membuat Arga segera berjalan ke arah pintu. Begitu terbuka, seorang wanita tampak berdiri di depan sana dengan senyum lebar. Tanpa kata ia langsung menabrakkan tubuhnya ke dalam pelukan lelaki itu. Sayang, aku kangen banget sama kamu tahu. Suara manja wanita itu menggema. Untuk beberapa saat, dunia Novi seperti berhenti berputar. Dia bahkan tak dapat mengalihkan pandangannya dari kemesraan suaminya dengan seorang wanita asing. Wanita yang tengah berpelukan mesra dengan suaminya itu memiliki fisik nyaris sempurna. Tubuh tinggi semampai, berkulit putih, wajah cantik dan rambut berwarna keemasan. Aroma parfumnya bahkan tercium oleh Novi meskipun mereka berdiri dalam posisi cukup berjarak. Dia siapa? Arga, tanya Alia, setelah melepas pelukan dan melihat seorang gadis remaja berada di rumah kekasihnya. Terdiam sebentar, Arga menatap Novi dan Alia secara bergantian. Novi dapat menebak isyarat yang diberikan Arga kepadanya melalui gerakan mata. Alia, kenalin ini Novi, dia keponakan aku dari kampung. Novi, ini Alia. Dek. Jantung Novi seperti diremas kuat mendengar ucapan suaminya. Lah hanya dapat menunduk malu. Perlahan mendekat dan mengulurkan tangan. Apa kabar? Sapa Novi malu-malu. Saya Novi, keponakannya Om Arga. Novi dapat melihat betapa Arga bernapas lega mendengar pengakuannya. Hai, Novi. Aku Alia. Lah menyambut uluran tangan Novi. Calon istrinya Arga, lanjut. Wanita itu. Novi menarik napas dalam-dalam. Ucapan Alia menciptakan sesak tak terkira. Namun, Novi tak banyak bicara, terlebih saat Arga menghadiahinya tatapan mengintimidasi. Sayang, aku nggak tahu kalau kamu mau pulang bawa keponakan kamu. Alia melayangkan tatapan penuh tanya kepada sang kekasih. Lia, keputusannya juga buru-buru. Orang tuanya Novi sudah meninggal dan dia tinggal sendirian. Makanya sekalian mau sekolah di sini biar ada yang jaga. Oh, Alia mengangguk paham. Novi, tolong buatkan minum untuk Alia, pinta Arga. Novi mengangguk tanpa kata. Lah beranjak menuju dapur dan membuat teh hangat untuk kekasih suaminya itu. Hatinya semakin perih saat melihat sepasang kekasih itu duduk bersama di ruang televisi dengan Alia yang bersandar manja di bahu Arga. Namun, Novi tak dapat berbuat apa-apa. Lah cukup tahu diri dengan posisinya di rumah itu. Kedepannya mungkin ia akan melihat yang lebih parah dari ini. Karena itulah ia harus mempersiapkan mentalnya. Ini tehnya, Tante. Lah meletakkan secangkir di meja. Terima kasih, Novi. Ngomong-ngomong,
Kamu jangan panggil aku dengan sebutan tante, dong. Kesannya aku kayak tua banget. Oh, maaf. Tidak apa-apa. Kamu bisa memanggil aku kakak saja. Lagi, Novi merespon dengan anggukan kepala. Kalau gitu permisi, Om Kak Alia, saya mau ke kamar duluan. Selamat malam. Selamat malam, Novi, balas Alia, lalu menyeruput teh hangat buatan Novi. Seketika kelopak mata Alia melebar saat cairan hangat dengan rasa menyerupai air laut itu menyapu lidahnya. Seolah tenggorokan menolak untuk menelan, teh hangat itu menyembur keluar. Kenapa, Al? Tanya Arga. Menepuk punggung sang kekasih dengan lembut. Tehnya asin banget, Arga, jawab Alia terbatuk-batuk. Kemudian menatap Novi dengan kesal. Kamu sengaja ngerjain aku ya, Sil? Tuduh Alia tak terima. Novi menggeleng cepat. Lah sendiri mengira tadi tidak salah memasukkan gula ke dalam. Kemesraan Arga dan Alia benar-benar membuyarkan konsentrasinya. Enggak, Tante. Sama dengan Kak. Tadi saya benar masukin gula, kok. Kalau kamu benar masukin gula, kenapa tehnya bisa asin? Pekik Alia. Arga menatap Novi dengan kedua alis tebalnya yang saling bertaut. Dalam hatinya ada tanda tanya, apakah Novi sengaja memasukkan garam untuk mengerjai Alia? Ingin membuktikan, lelaki itu meraih teh hangat buatan Novi dan menempelkan bibirnya ke mulut cangkir dan menyeruput sedikit. Sontak saja wajah Arga tampak geram dengan kelakuan istri kecilnya itu. Gimana? Asin banget, kan? Tanya Alia kesal. Arga mengangguk sambil meletakkan gelas ke meja. Membuat sekujur tubuh Novi terasa meremang. Ternyata, ia benar-benar salah memasukkan garam. Saya benar-benar minta maaf, saya nggak sengaja, Kak. Saya pikir itu gula. Saya akan buatkan deh yang baru. Nggak usah. Kamu bisa aja masukin bubuk cabe nanti. Tuduh Alia semakin kesal. Kayaknya keponakan kamu itu sengaja deh. Nggak mungkin dia nggak tahu bedain bentuk garam sama gula. Arga kembali menatap Novi. Sebuah tatapan dingin yang berhasil membuat seluruh tubuh Novi meremang. Novi, kamu habiskan deh ini. Perintah Arga. Tapi, Om, habiskan. Bentak Arga, membuat Novi tersentak. Perlahan Novi mengulurkan tangan dan meraih cangkir lalu perlahan menyeruput. Rasa asin terasa menyiksa kerongkongan. Tetapi, lebih sakit lagi hatinya. Suaminya sendiri menghukumnya di hadapan wanita lain. Lain kali jangan ulangi lagi, ucap Arga. Sekarang balik ke kamar kamu. Novi menundukkan kepala demi menyembunyikan genangan air matanya. Sekujur tubuhnya terasa gemetar. Hatinya hancur berkeping-keping. Sekali lagi saya minta maaf, Kak, ucap Novi, lalu perlahan melangkah menuju tangga. Sementara Alia menatap gadis itu dengan raut wajah super kesal. Lah baru mengalihkan pandangan saat Novi menghilang dari penglihatannya. Asin tadi membuat amarah meluap-luap dalam hatinya. Kamu yakin mau tinggal berdua dengan keponakan kamu itu? Tanya wanita itu. Memang kenapa, Al? Alia hampir tidak percaya dengan pertanyaan Arga yang terdengar sangat santai. Seolah tinggal dalam satu atap bersama seorang gadis bukan masalah baginya. Aku mengerti kalau dia keponakan kamu. Tapi bagaimanapun juga dia itu perempuan dan sudah beranjak dewasa. Walaupun aku tahu kalau kamu tidak mungkin tertarik dengan anak seperti dia, tapi segalanya bisa saja terjadi, kan? Kamu tinggal satu atap dengan dia dan setiap hari bertemu. Ya ampun, Al. Aku tidak mungkin mau sama Novi. Dia itu keponakanku. Lagi pula di mataku Novi itu tetap anak kecil, tidak lebih.
bantah Arga dengan keyakinan penuh. Alia mendesah sebal. Meskipun ia tahu seperti apa kriteria wanita yang disukai Arga, namun ia harus tetap waspada. Ya sudah, aku percaya sama kamu. Asal kamu harus selalu jaga hati untuk aku. Lia, sayang, jawab Arga sambil membelai rambut panjang kekasihnya itu. Memang si Novi itu benar-benar nggak punya keluarga lain lagi sampai harus dititip segala ke kamu. Lia, hanya sampai dia lulus sekolah. Setelah itu terserah dia mau kemana. Alia bernapas lega. Sepertinya tidak ada masalah kalau ia mengizinkan kekasihnya tinggal satu atap dengan gadis lain. Oh, hanya sampai Novi selesai sekolah. Novi terduduk di ruang kosong antara tempat tidur dan lemari, meratapi nasibnya sendiri. Perlakuan Arga tadi kepada dirinya benar-benar menyakiti hatinya. Lah sendiri tidak tahu mengapa bisa salah memasukkan garam ke dalam minuman itu. Novi masih larut dalam lamunan saat terdengar suara ketukan pintu. Buru-buru ia memakai hijabnya dan merapikan pakaian. Sejak awal, ia sama sekali belum berani membuka hijabnya di hadapan Arga, meskipun sebenarnya Arga berhak melihat seluruh tubuhnya sekalipun. Novi langsung menunduk saat tubuh tinggi Arga berada tepat di ambang pintu. Tatapan lelaki itu selalu mampu membuat nyalinya ciut. Fa takut dan khawatir jika Arga akan memarahinya lagi karena kejadian tadi. Ada yang mau saya bicarakan dengan kamu, ucap Arga dengan suara datar. Soal apa, Mas? Jawab Novi tanpa berani mengangkat kepala. Kita bicara di depan saja. Arga melangkah lebih dulu ke sebuah sofa. Sementara Novi mengikuti dan duduk di sudut sofa lain. Jemari Novi saling meremas, menunggu kejutan menyakitkan apa lagi yang akan diberikan Arga kepadanya.